Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sela Indana Zulfa Azharo, NIM T2019-88. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tugas saya mengenai pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Kata pengembangan memiliki banyak makna loh, di antaranya yaitu perubahan, pembaruan, perluasan, pelaksanaan, penyempurnaan, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud pengembangan adalah proses untuk mengembangkan suatu produk baru untuk menyempurnakan produk yang ada dan telah dipertanggungjawabkan sebelumnya. Nah, karena pembahasan kita mengenai bahan ajar akidah akhlak, maka saya juga akan menjelaskan apa itu akidah. Akidah merupakan suatu keyakinan dalam hati yang menjadi pengetahuan pokok yang disebut arkanul islami. Seperti yang kita ketahui bahwa arkanul islami adalah sebutan dari rukun iman yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan qada-qadar Allah. Dan akidah juga disebut kepercayaan yang menjadi titik tolak permulaan seseorang menjadi muslim. Dalam ajaran agama Islam, akidah memiliki kedudukan yang penting dan paling tinggi. Apabila diibaratkan dalam sebuah bangunan, akidah yang akan menjadi pondasinya dan ajaran Islam yang ada di atasnya. Apabila bangunan tersebut memiliki pondasi yang rapuh, jangankan untuk melindungi kita dari badai atau gempa saja, sekedar menanggung atas bangunan tersebut bisa runtuh atau hancur. Dalam hal ini, akidah adalah penopang dalam tegaknya suatu agama. Terdapat firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110 yang menjelaskan bahwa akidah adalah sebuah landasan atas tegaknya agama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strukturnya. Struktur pengembangan bahan ajar pada mata pelajaran terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah petunjuk belajar. Dalam struktur ini dibutuhkan petunjuk agar selalu mengarah pada rencana awal atau rencana yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah kompetensi dasar atau materi pokok. Dalam pengembangan bahan ajar harus relevan, yaitu materi hendaknya berkaitan dengan pencapaian standar yang harus ditentukan. Pada kompetensi dasar diajarkan sebuah konsep yang menunjuk pada strategi pengajaran yang spesifik dan peserta didik harus mendapat informasi yang konkret yang dapat membantu inferensi yang telah dikemukakan oleh seorang pendidik. Yang ketiga adalah informasi pendukung. Mengenai informasi pendukung, maka materi yang disampaikan hendaknya memadai dalam proses pembelajaran peserta didik. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak terlalu melebihi standar. Yang keempat adalah latihan, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan belajar, yaitu dengan uji coba secara jasmaniah seperti menulis, berbicara, melafalkan, dan lain sebagainya. Dan juga dapat secara rohaniah seperti membedakan, menguraikan, menganalisis, dan lain sebagainya. Yang kelima, tugas atau ujian. Tadi mengenai latihan itu adalah salah satu uji coba yang diperuntukkan kepada peserta didik untuk melihat sampai mana kefahaman mengenai materi yang disampaikan. Dan itu hanya tugas tambahan. Sedangkan tugas atau ujian ini kegiatannya diperuntukkan untuk sebagai acuan nilai semester untuk memasuki tahap selanjutnya. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian merupakan suatu pengambilan keputusan terhadap suatu ukuran yang dinilai baik atau buruk dan bahan ajar yang menjadi salah satu sumber bagi peserta didik untuk menunjang lancarnya proses pembelajaran di kelas. Macam-macam bahan ajar. Ada 4. Yang pertama adalah bahan ajar cetak, yang mana disebut dengan print, seperti handout, buku, model, modul, LKS atau lembar kerja siswa, brosur, wallchat, foto atau gambar. Yang kedua adalah bahan ajar yang sering disebut audio, seperti kaset DVD, radio, piringan hitam, compact disc audio, konektor, dan PH. Yang ketiga adalah bahan ajar audio visual, seperti video, VGT, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif atau disebut interactive teaching material seperti CD interaktif, komputer based, dan lain sebagainya. Indikasi kegiatan pembelajaran pada pengembangan bahan ajar. Proses kegiatan pembelajaran dikenal harus menekankan pada pengembangan kompetensi setiap individu. Pendidik harus mempunyai wewenang dalam meningkatkan proses pembelajaran. Jadi sebelum melaksanakan proses pembelajaran, para pendidik
berkewajiban membuat, menyusun, dan mempunyai materi pembelajaran yang diistilahkan dengan instruksional materi. Materi dalam bahan ajar merupakan salah satu komponen dalam sistem belajar mengajar yang memegang peranan yang sangat penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam sebuah standar kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar pasti ada 3 kegiatan pokok. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan inti, penempatan bahan ajar menempati kedudukan yang menentukan keberhasilan belajar peserta didik yang berkaitan dengan tercapainya tujuan belajar mengajar, serta menentukan kegiatan-kegiatan pelajaran di dalamnya. Oleh karena itu, perencanaan bahan ajar perlu mendapat pertimbangan secara teliti dan cermat. Bahan ajar bukan hanya semata-mata berarti sebuah uraian yang tertera dalam buku sumber, melainkan memiliki klasifikasi tertentu. Kemudian, pendidik memilih bahan yang mana yang akan disajikan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang ingin dicapai sebelumnya. Sebagai acuan, bahan pengajaran umumnya diklasifikasikan dalam 3 bidang, yaitu pengetahuan afektif, keterampilan, pengetahuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi, bahan ajar itu adalah materi yang telah didesain sedemikian rupa secara sistematis dan menarik. Disinilah peran guru yang sangat dibutuhkan dalam belajar mengajar di kelas. Yang mana menurut saya ya, peran guru dalam proses pembelajaran ialah ia sebagai sumber belajar, sebagai fasilitator, sebagai pengelola, sebagai demonstrator, sebagai pembimbing, sebagai motivator, dan lain sebagainya. Jadi peran guru di sini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mempunyai nilai edukatif dan demi kepentingan peserta didik dalam belajar dan berpikir. Dalam asas-asas pembelajaran yang efektif, pendidik dituntut dapat bisa memilih buku ajar yang bisa menjelaskan konsep pembelajaran secara utuh. Buku ajar yang disajikan kurang kontekstual tidak dapat beradaptasi dengan kenyataan yang dihadapi peserta didik, dan peserta didik menjadi kurang terdorong untuk menemukan jawabannya berdasarkan pengalaman belajarnya. Sedangkan buku ajar yang disajikan dengan konsep yang mudah dan asas yang benar dan efektif dapat dieksplorasi oleh peserta didik dan dapat membantu peserta didik dalam proses belajar. Ada 8 asas yang efektif. Yang pertama adalah asas apresiasi, asas motivasi, asas aktivitas, asas individualitas, asas peragaan, asas modifikasi, asas pengulangan, dan asas evaluasi. Dengan 8 asas tersebut, menjadikan pendidik dan peserta didik bisa melakukan proses belajar mengajarnya dengan baik dan benar. Di samping itu, pendidik juga diharapkan bisa membentuk karakter peserta didik dari hasil belajar tersebut. Dan hal itu menjadi tujuan utama seorang pendidik. Seorang pendidik tidak cukup hanya membuat siswa paham dan mengerti kepada materi saja, namun bisa merangsang para peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya itu saja, pendidik juga harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik dengan menyediakan lingkungan yang menyenangkan, bimbing yang baik, contoh yang baik, peranan yang baik, bijaksana, agar dapat tercipta hubungan dua arah yang saling terhubung dan harmonis antara keduanya, yaitu pendidik dan peserta didik. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap pengembangan bahan ajar. Yang pertama adalah tahap studi pendahuluan, yang mana dalam tahap studi pendahuluan ini melalui studi literatur untuk mengetahui kebutuhan bahan ajar, melalui buku paket, melalui buku LKS atau lembaga kerja siswa. Dan setelah melalui tahap studi literatur, kemudian studi lapangan untuk mengetahui kebutuhan bahan ajar tersebut. Dalam hal ini meliputi tanggapan informan pendidik dan peserta didik terhadap bahan ajar yang digunakan. Tanggapan informan itu berupa buku ajar untuk pendidik yang digunakan dalam mata pelajaran akidah akhlak. Yang kedua adalah tahap studi pengembangan. Pada tahap ini yang dilakukan yaitu dimulai dari desain produk awal sampai menjadi produk bahan ajar yang baru berupa buku ajar untuk peserta didik. Aspek yang digunakan untuk memperoleh informasi dari informan yaitu mencakup beberapa komponen. Yang pertama adalah kelayakan isi materi dan pembelajaran. Yang kedua adalah kebahasaan.
Yang ketiga adalah penyajian materi atau media. Yang keempat adalah kelayakan isi dan pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu penyajian materi melalui media yang digunakan, baik buku maupun sarana media yang lainnya. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi merupakan tahapan mengenai cara menguji keefektifan implementasi produk bahan ajar tersebut. Pada pembahasan yang terakhir yaitu membahas mengenai sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar adalah sebuah tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, peserta didik dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, peserta didik diberi tugas untuk mencari koran, majalah, atau media informasi lainnya. Hal ini juga harus sesuai dengan prinsip pembelajaran siswa aktif atau dengan istilah CBSA. Berbagai sumber dari berbagai penjuru dapat digunakan untuk mendapatkan rujukan dan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Berikut ini sumber yang bisa menjadi pegangan pendidik sebagai bahan ajar. Yang pertama adalah buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat digunakan sebagai rujukan dan dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk satu jenis mata pelajaran tidak hanya satu, melainkan bisa lebih, agar referensi mengenai bahan ajar itu luas. Ada sebuah buku penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar, karena di dalamnya terdapat jurnal-jurnal yang berisikan sebagai penelitian dan apresiasi dan pendapat dari para ahli di bidang-bidang masing-masing. Dan hal itu telah dikaji kebenarannya. Yang kedua adalah pakar bidang studi. Ahli di bidang tertentu bisa disebut dengan pakar, atau pakar bidang itu digunakan sebagai sumber bahan ajar. Pakar yang ahli di bidang tersebut dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran bahan ajar, urutan, ruang lingkup, kedalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah profesional. Pada kalangan profesional, orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu dan sudah dikatakan ahli atau mahir. Kalangan perbankan misalnya, pasti mereka ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Apabila bahan ajar yang diajarkan berkenaan dengan ekonomi dan keuangan, bisa konsultasi atau ditanyakan pada orang-orang yang bekerja di perbankan tersebut. Yang keempat adalah buku kurikulum. Pada buku kurikulum sangat penting digunakan sebagai sumber bahan ajar karena kurikulum sudah menjadi standar kompetensi. Hanya saja materi yang tercantum pada kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi saja, dan pendidikanlah yang bertanggung jawab menjabarkan materi pokok dan menjadi bahan ajar yang terperinci. Selanjutnya yaitu internet. Karena internet memiliki banyak sekali informasi-informasi dan bisa menjadi tempat mencari sumber bahan ajar. Tetapi saat mencari bahan ajar kita harus memilih agar bahan ajar yang diperoleh sesuai dengan kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah media audiovisual. Karena berbagai jenis media ini juga banyak berisikan bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat memperoleh sumber informasi melalui berita-berita di televisi. Dan terakhir lagi yaitu lingkungan. Entah itu lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan seni budaya, lingkungan teknik, lingkungan industri, dan lingkungan lainnya. Ada banyak sekali media penyajian materi untuk pembelajaran. Bisa lihat video, PowerPoint, dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, saya akan menunjukkan kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya pelajari.
Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya Sela Indina Zulfa Azhara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.